Episode 27. Istri dadakan Tuan Muda. Benar saja, setibanya di rumah Bu Widya, mereka telah disambut dengan sangat hangat di depan teras. Assalamualaikum, Bu. Sapa keduanya, menyelami tangan Ibu Sekar penuh hormat. Waalaikumsalam, ayo masuk. Ibu sudah menunggu sejak tadi. Bu Widya senang bisa bertemu dengan Bulan lagi. Dengan begitu rindunya pada Sekar terbayarkan. Oh iya, Sekar sudah bilang sama ibu. Selidik angkasa. Melirik Bulan di sampingnya. Hehehe, iya maaf ya. Takutnya ibu nggak di rumah nanti. Timpal Bulan nyengir. Terpikirkan pun tidak. Ada di antara orang-orang asing baginya, namun anehnya, ia merasa sangat bahagia. Seperti menemukan keluarga yang utuh. Ayo kita makan dulu. Ibu sengaja masak kesukaan kalian berdua. Bu Widya mengantar keduanya ke meja makan. Banyak makanan seafood tersaji di sana. Dari dulu Sekar suka makanan laut, namun sejak dia sakit, Sekar tidak pernah menyentuhnya lagi. Karena makanan tersebut mengandung lemak dan kolesterol yang membahayakan bagi penderita sakit seperti Sekar. Bulan agak riskan setelah mengamati seluruh makanan yang ada di sana. Tidak ada yang namanya sayur. Bisa jadi Bu Widya tidak menyukainya. Padahal Bulan sendiri memiliki alergi terhadap makanan itu. Ayo duduk sayang. Ini pasti enak. Angkasa menyeret kursi dan mendudukkan Bulan di sampingnya. Maaf ya Angkasa, ibu tidak masak sayuran soalnya Sekar tidak suka, kata Bu Widya menyayangkan. Gak apa-apa Bu, ini sudah sangat luar biasa kok. Angkasa menyukai apa yang disukai Sekar, jawab Angkasa santai. Angkasa mengambilkan Bulan makanan dan lagi-lagi mau menyuapinya. Ayo, buka mulutmu. Buat aku yang suapi, katanya senang hati tanpa memikirkan kalau Bulan sangat takut makan seafood tersebut. Namun untuk menolak, Bulan tidak sampai hati mengecewakan Bu Widya yang sudah susah payah masak untuk mereka. Ditambah Angkasa yang begitu antusias memperhatikannya. Biar aku sendiri, malu dilihat ibu. Bulan hendak mengambil alih tapi Angkasa menolaknya. Ngapain malu? Biar ibu tahu kalau aku akan selalu menyayangi kamu. Ayo buka. Angkasa tetap memaksa dan Bulan tidak punya pilihan untuk menolak. Ia melahapnya dengan was-was. Bu Widya termenung membayangkan jika yang dilihatnya sekarang memang benar-benar Sekar yang bahagia dengan keluarga kecilnya. Jika itu nyata, seharusnya dia adalah orang tua yang paling bahagia. Tertawanya, manjanya maupun apapun yang bersangkutan dengan Sekar ia ingat dan kini semua itu hanya tinggal sebuah kenangan yang tercatat dan disimpan di dalam hati. Dulu, Sekar begitu terbuka padanya. Sikapnya memang egois dan ingin selalu berpenampilan sempurna. Tapi dia sangatlah setia bisa jadi semua itu terjadi karena ia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sambil menyuapi, Angkasa memulai mengatakan maksud kedatangannya pada Bu Widya. 4 hari lagi, aku akan mengadakan ultah untuk Sekar. Ibu harus datang ya. Aku ingin pesta ini dirayakan dengan sangat meriah. Iyakah? Berarti Sekar sudah menginjak 21 tahunnya. Ibu aja nggak ingat, kata Bu Widya. Aku tidak akan melupakan hari-hari penting sama Sekar, Bu. Karena hari itu sangat berarti untukku. Angkasa memandangi tulus wajah Bulan yang merasa tidak enak pada Bu Widya. Terima kasih, nak. Sekar pasti sangat bahagia bisa dicintai pria sepertimu. Tak sadar air mata Bu Widya menetes, terharu telah memiliki menantu hebat seperti Angkasa. Angkasa memegang tangan Bu Widya dan mengatakan jika Sekar akan ada di hatinya. Sekar adalah wanita yang luar biasa, Bu. Aku belum pernah menemukan perempuan seperti dia.
Meski manja dan selalu ingin dimengerti, ia tidak pernah lupa membahagiakan hatiku dan menghibur saat aku terjatuh. Ungkap angkasa. Menambah perasaan bersalah di hati bulan. Tidak sepantasnya ia membohongi angkasa hanya demi yang namanya uang. Melihat cinta angkasa sedalam itu terhadap Sekar, ingin bulan mengatakan semuanya lalu pergi menjauh sejauh-jauhnya. Bulan tidak kuat ada di sana, ia pun berpamitan ke toilet. Kamar mandi di mana, Bu? Celotehnya tanpa sadar. Angkasa mengenyeritkan dahi. Suasana yang seharusnya penuh haru berganti menjadi wajah kaget. Oh, iya, Sekar lupa. Sudah lama tidak ke rumah ibu. Sebulan lagi. Ia pun meninggalkan keduanya menjauh. Tiba di tempat yang dirasa sepi, Bulan menumpahkan tangisnya. Ia membenci keadaan itu. Tidak seharusnya hidupnya menikmati cinta dari orang lain sebagai seorang Sekar. Mengapa aku tidak terlahir dari keluarga yang penuh cinta? Apa salahku? Mengapa aku dan Fatan terlantar? Harus bekerja keras bahkan berbohong demi agar bisa tetap hidup. Bulan menutupi wajahnya. Ia malu berpura-pura menjadi istri orang yang sebenarnya tidak menginginkannya, melainkan menginginkan Sekar. Apa yang harus kulakukan? Mana mungkin membiarkan Fatan sekarat jika aku pergi dari sini. Tolong beri aku jalan Tuhan, aku tidak sanggup. Hiks. Bu Widya rupanya mengikuti Bulan dan ikut menangis meratapi kemalangan gadis itu. Bukan salahnya ada di sana, sebab takdirnya lah yang telah membawanya ada di tempat yang saat ini. Bulan, tetaplah menjadi Sekar demi ibu dan angkasa. Ujar Bu Widya tiba-tiba. Lekas Bulan menyeka air matanya dan berusaha tersenyum di depan Bu Widya. Aku bukan Sekar, Bu. Sekar tidak akan bisa ditukar dengan Bulan. Kami berbeda, Bu. Berbeda dalam hal apapun. Bulan hendak pergi, tapi Bu Widya menahannya. Tidak, Nak. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tahu. Sekar tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Bulan sekarang. Mengorbankan hidupnya pada seorang adik yang pantas untuk kau benci karena terlahir dari rahim yang berbeda. Tapi Bulan tidak melihat itu. Karena Bulan terlalu baik tidak dengan Sekar. Nah, dia belum tentu bisa melakukan itu. Bu Widya merangkul tubuh gadis itu dan berharap Bulan tidak akan pernah berniat melarikan diri. Tapi, Bu, melihat cinta ibu dan angkasa pada Sekar, Bulan sakit, Bu. Kenapa Bulan tidak pernah mendapatkan itu dari keluarga Bulan sendiri? Bulan terus terisak-isak. Memori ingatannya kembali pada beberapa tahun yang lalu, di mana ayah dan ibu tirinya menganiaya dia tanpa belas kasih, hanya karena memecahkan sebuah gelas hasil taruhan judi. Ia diseret dan dipukuli layaknya bintang. Setiap hari tubuh mungil itu mengalami lebam karena tiada waktu yang terlewatkan tanpa tersentuh tangan kejam keduanya. Tangis Bulan pecah, semuanya bagaikan duri dalam daging. Meski sudah lama berlalu, tapi masih tetap tertancap di dalam hati. Bulan, lupakan yang lalu, karena Fatan membutuhkan sosok tegar seperti dirimu. Bu Widya mengusap-usap punggungnya. Bulan sudah seperti Sekar baginya. Tidak ada rasa benci sedikit pun pada diri gadis tersebut. Yang ada hanya cinta dan belas kasih. Bulan mengurai pelukan dan mengamati wajah Bu Widya dengan tatapan sayu. Aku sudah biasa melewati masa sulit, Bu. Jangan khawatirkan aku. Usai mengucapkan kata-katanya, Bulan berlalu menemui angkasa. Tapi saat hampir mendekat, ia merasa kalau tubuhnya mulai gatal dan mengeluarkan bintik-bintik kecil. Episode 28. Aduh, kok gatal sih? Kenapa ini? Bulan sibuk menggaru-garu seluruh tubuhnya. Ia tidak tahan seperti banyak hewan-hewan kecil, seolah menggigitnya. Angkasa yang menoleh tersentak. Sekar,
Kamu kenapa? Beranjak menghampiri dan memeriksa tangan Bulan. Ini kok merah-merah sih? Emang kamu habis ngapain? Aduh, gak tahu. Tiba-tiba tubuhku gatal semua, jawab Bulan. Masih terus disibukkan menggaruk-garuk bagian mana saja yang terasa gatal. Angkasa langsung panik dan mengkhawatirkan kondisinya. Kita ke rumah sakit saja ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Bu Widya yang baru muncul ikutan heran. Kenapa? Sekar gatal-gatal bu, jawab Angkasa bringsar. Aduh, kok bisa? Terus diapain dong? Tanya Bu Widya lagi, ikut mengekor kegelisahan keduanya. Gatel, tolongin, aku sudah nggak tahan. Bulan histeris. Kalau begitu, Angkasa pamit ya bu, mau bawa Sekar ke rumah sakit. Angkasa takut Sekar kenapa-napa. Iya, hati-hati di jalan ya. Baik bu, jawab Angkasa sembari menuntun tubuh Bulan ke arah pintu. Kok enggak jalan sendiri? Tanya Angkasa pada Bulan. Khawatir jika nanti Bulan oleng. Udah, ayo. Bulan tidak sabar dan belum juga berhenti menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang sangat cepat membengkak. Angkasa yang tidak ingin berlama-lama memilih menggendongnya agar segera sampai ke mobil. Apa Bulan alergi ya? Umam Bu Widya yang melepas kepergian mereka dari halaman. Untung sore itu salah seorang dokter pria belum pulang. Jadi Bulan segera mendapat penanganan. Tapi sayangnya, pria itu seorang dokter muda yang baru lulus dari sekolah kedokteran di Singapura. Habis makan apa mbak? Tanya dokter itu memegangi tangan, leher dan kaki Bulan guna mengenali sakitnya. Usianya sekitar 25 tahun dan belum menikah. Makan siput dok, sahut Angkasa lugas. Anak matanya mengikuti sentuhan tangan dokter pria itu di tubuh sang istri. Cukup lama hingga menimbulkan rasa kesal di hati Angkasa. Apalagi wajah dokter itu juga tak kalah ganteng darinya. Khawatir Bulan akan terpesona. Dokter muda tersebut bernama Lintang. Oh, ini namanya alergi makanan laut, ujar dokter itu membuat Angkasa tercengang. Cuma alergi, tapi kenapa memeriksanya lama sekali? Alasan saja dokter ini, pasti otaknya ngeres tuh sama istriku. Angkasa merekat ke tubuh Bulan yang masih terbaring untuk menunjukkan keromantisannya di depan dokter dan berpikir kalau dokter itu akan ilfil. Bisa cepat sembuhkan dok? Tanya Bulan kemudian. Oh gak apa-apa, kita suntik ya, ujarnya. Sembari tersenyum melihat Angkasa sedekat itu. Ia bisa membaca pergerakan Angkasa yang cemburu terhadapnya. Apa? Angkasa membulatkan biji matanya yang sudah segede polo. Setahu Angkasa suntik itu akan dilakukan di bagian tertutup. Dokter pria itu tertawa. Anda takut melihat jarum? Tanyanya. Dan itu terdengar memalukan. Seolah-olah ia sangat cemen dengan benda itu. Wah, nggak benar nih dokter mesum. Pasti dia mau lihat pantat istriku. Aku aja yang suaminya belum pernah lihat. Ayo, Mbak, tubuhnya sedikit dimiringkan. Ujar dokter itu lagi memerintah dan mulai menyentuh atasan rok mini milik Bulan yang sudah mengambil posisi. Angkasa jadi kalang kabut. Ia tidak rela dokter tersebut menyentuh dan melihat bagian dari dalam istrinya. Tunggu dok, cegahnya cepat-cepat. Kenapa pak? Kalau takut jangan dilihat. Dokter itu lagi-lagi mematahkan wibawanya. Bu, bukan itu, ujarnya pelan. Apa tidak ada salut untuk alerginya? Menyisir alasan supaya dokter tidak melakukan hal itu. Bulan memukul keningnya dan sedikit membaca raut ketidaknyamanan pada diri Angkasa. Bulan akhirnya kembali terlentang.
Iya, dok, saya lupa. Kalau saya paling takut sama jarum suntik. Mungkin ini tidak refleks saja. Kata Bulan kemudian. Ia ingin membuat angkasa merasa dihormati sebagai seorang suami di hadapan pria lain. Oh, begitu. Baiklah jika tidak mau disuntik padahal akan cepat memulihkan kondisinya. Cicit dokter Lintang. Dia kembali ke meja dan menuliskan sesuatu pada sebuah kertas. Ini nama salepnya, bisa dibeli di apotek. Dokter Lintang meluruhkan kertas itu ke tangan angkasa. Baik dok, terima kasih. Setelah angkasa memapa Bulan keluar, dokter Lintang geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir akan tindakan angkasa barusan. Dasar aneh. Tega sekali membiarkan istrinya berlama-lama menahan gatal. Gumamnya seorang diri. Kamu tunggu di sini ya. Aku beli dulu. Angkasa mendudukkan Bulan di kursi belum berhenti menggaru-garu bentol tubuhnya yang semakin banyak. Selesai membayar, Angkasa langsung membawa Bulan pulang ke rumah. Dalam keadaan sepi-sepi, Angkasa mengajak Bulan ke kamar untuk membantu mengoleskan. Cepat buka bajumu, ditanya ketika Bulan sudah di ranjang. Bulan terkejut, kenapa harus buka baju? Tanyanya menyungut sedikit. Biar aku bantu mengolesi punggungmu, jawab Angkasa jengah. Dia segera ikut naik dan mengangkat baju di punggung Bulan. Wah, bentolnya sudah selebar mangkok. Pasti gatel banget ya, ocehnya. Tidak tahu kalau Bulan merasa sesak. Membiarkan dia melakukan hal itu. Angkasa mengolesi semua punggungnya tanpa sisa. Ia juga sempat-sempatnya melepas bra Bulan hanya untuk membantunya. Aduh, bagaimana ini? Kenapa aku tidak memaksa disuntik saja tadi? Biar Angkasa nggak melihat ini. Bulan merutuki kebodohannya demi membela Angkasa. Bulan harus merelakan pria itu menyentuhnya. Akan lebih baik dokter Lintang melihatnya sejenak ketimbang dilihat Angkasa seperti saat ini. Bisakah kamu melepas semuanya? Kata Angkasa lagi. Untuk apa? Bulan menyerobot obat dari tangan Angkasa. Biar aku saja. Cek, Angkasa berdecih. Jangan melawan, kau akan kesulitan melakukannya sendiri. Angkasa merebut kembali. Dasar payah, sekarang aku terjebak karenanya. Kenapa enggak biarkan saja menurut dengan dokter Lintang? Sweetie, biar aku saja, ucapnya merayu. Aku masih malu, ayolah mengerti kondisiku. Tidak, Angkasa keras kepala. Ayolah, aku sudah tidak tahan, berikan salepnya. Jangan. Biar aku yang lakukan, cepat berbaring. Ditanya lagi, buat Bulan mati kutu. Bagaimana ini? Ayo berbaring atau kau tahan saja itu. Ancam Angkasa sambil menyeringai licik dan penuh kemenangan. Bulan yang sudah tidak tahan akhirnya mengalah dan berbaring. Membiarkan Angkasa melakukan apapun sesukanya. Saat keadaan seperti ini, harga diri tidaklah lagi penting. Angkasa memulai mengolesi bagian wajahnya turun ke leher, tangan lalu mulai ke arah D dan-nya. Sayang, buka saja bajunya, aku kesulitan jika harus merubah-rubah seperti itu. Pinta Angkasa lagi. Yang terlihat saja dulu. Jawab Bulan tidak mau kalah. Dasar payah, aku ini suamimu. Lebih baik aku yang melihat tubuhmu daripada dokter itu tadi. Sepertinya dia jelalatan. Angkasa tampak sewot. Hahaha, kamu cemburu ya? Emang sih, dia lebih tampan darimu. Gelak Bulan malah meremehkan. Apa? Kau membela dia? Haram pria yang bukan muhrim menyentuhmu begitu. Berbeda denganku. Ucapnya tercekat dan semakin panas. Apa bedanya? Perut Bulan lagi. Tentu saja beda. Aku kan suamimu. Sedang dia siapa?